yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, jadi malam hari ini merupakan kegiatan bedah buku, merupakan rangkaian dari kegiatan kami dari Youth Sharing Center Turkey Series dengan tema Youth, Turkey, and Opportunity. Oke, jadi acara ini kolaborasi dari community partner yaitu aktivis Peneleh, Regional Blitar, dan Halo, Firda. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya lagi ada gangguan jaringan di moderator kita, jadi kita tunggu sebentar ya. Iya, Kak. Oke, maaf ya, tadi ada kendala laptop, jadi saya ganti device dulu. Oke, baik, saya lanjut ya. Oke, jadi kegiatan pada malam hari ini yaitu tentang bedah buku yang berjudul Inspire the Next from Village to Turkey. Oke, jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari Turkey Series. Minggu lalu kami sudah mengadakan webinar Turki dan hari ini kita lanjutkan lagi kegiatan bedah buku. Nah, pematerinya yaitu kakak yang pertama, saya perkenalkan materinya dulu ya, yaitu Kak Mufliha, S1 Dirasat Islamiyah UIN Jakarta, Delegasi Istanbul Youth Summit 2020, penerima beasiswa unggulan Kemdikbud 2017. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu kakak atas nama Lana Faika Sohira, S1 Sosiologi Universitas Airlangga, Delegasi Istanbul Youth Summit 2020, dan penulis buku Dream, Believe, Achieve. Kemudian ada kakak Zulfa Ilma Nuriana, S1 Psikologi Islam IAIN Tulungagung, Delegasi Istanbul Youth Summit 2020, First Winner of Innovation Class Turkey E-Course Program. Kemudian ada kakak Siti Fatima Az-Zahra, S1 Manajemen Pendidikan Islam UIN Bandung, Delegasi Istanbul Youth Summit 2020, dan Duta Bahasa UIN Bandung 2019. Jadi malam hari ini kita ada 4 narasumber sekaligus penulis dari buku Inspire the Next from Village to Turkey. Oke, jadi untuk sekedar informasi, jadi pada bedah buku ini kita ada 2 sesi ya. Sesi pertama itu sesi penyampaian materi dari narasumber. Kemudian sesi yang kedua itu sesi cerita
Oke, untuk sesi pertama mungkin materinya akan disampaikan oleh yang pertama itu Kak Lana, kemudian dilanjutkan Kak Fatima, kemudian dilanjutkan lagi oleh Kak Upi, dan yang terakhir Kak Zulfa. Kalau boleh tahu apa benar urutannya seperti itu, Kak, kakak pemateri? Iya, benar sekali. Oke, kalau kayak gitu langsung saja ya saya persilahkan kepada kakak pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, saya persilahkan Kak Lana. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam semuanya. Jadi saya akan memaparkan di sini terkait tentang bab 1 ya, di subbab 1, 2, 3. Yang pertama mungkin di halaman 2 sampai halaman 7 itu dijelaskan mengenai tujuan gitu, tujuan untuk ke luar negeri secara umum. Jadi ke luar negeri itu merupakan impian semua orang, dan sayang banget kalau misalkan ke luar negeri tidak disertai dengan tujuan yang jelas. Nah, di dalam buku ini ada beberapa tujuan dari mungkin saya jelaskan yang paling umum aja. Yang paling umum mungkin dari mulai kuliah gitu ya, terus bekerja, terus kompetisi atau olimpiade atau lomba gitu ya. Terus keempat mungkin jadi volunteer untuk diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi volunteer. Terus yang kelima mungkin konferensi internasional dijelaskan di sini. Dan yang keenam ada seminar internasional. Terus ada juga tujuan mungkin yang kebanyakan orang gitu ya menjadikan tujuan ini sebagai tujuan satu-satunya atau mungkin salah satunya dan tujuan yang paling utama gitu, yaitu traveling. Terus di buku ini dari halaman 8 sampai halaman 13 juga dijelaskan terkait paspor. Jadi paspor itu merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi ketika kita mau ke luar negeri. Kegunaannya itu sebagai suatu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan terkait persyaratan pembuatan paspor dari mulai KTP gitu ya, KK, dan akta kelahiran. Terus kalau misalkan teman-teman di KTP-nya sudah menikah, berarti teman-teman juga harus menyertakan buku nikah gitu. Nah, di halaman 14 sampai dengan 17 ada proses, dijelaskan juga ada proses pembuatan paspor gitu. Yang pertama mungkin dari mulai mengunduh aplikasi atau ketika teman-teman tidak ingin mendownload aplikasi, di buku ini dijelaskan teman-teman bisa menggunakan website resmi dari kantor imigrasi gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online gitu. Yang ketiga, teman-teman bisa memilih jadwal pembuatan paspor. Yang keempat, teman-teman bisa cek jadwal pembuatan paspor itu sendiri setelah memilih, cek teman-teman apa dapat sesuai pilihan teman-teman atau enggak gitu. Dan yang kelima, teman-teman bisa datang di kantor imigrasi sesuai dengan jadwal teman-teman gitu. Nah, yang keenam, teman-teman ketika sudah datang gitu ya di kantor imigrasi, di dalam buku ini dijelaskan teman-teman di kantor imigrasi melakukan foto, kemudian dicek dokumentasi teman-teman. Habis itu teman-teman ambil sidik jari dan wawancara. Nah, setelah sampai semua tahapan itu tadi, teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran. Nah, yang terakhir, di dalam buku ini juga dijelaskan proses pembuatan paspor. Yang terakhir mungkin teman-teman bisa mengambil paspor ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang teman-teman punya. Mungkin itu saja dari bab 1, subbab 1, 2, 3 yang bisa saya jelaskan. Setelah ini saya kembalikan kepada Fatimah, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lana. Selanjutnya, subbab tentang visa, tiket, dan kenali negara tujuan. Nah, yang keempat ini kita akan membahas tentang visa. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang paspor. Nah, visa ini juga merupakan dokumen yang penting karena dengan visa ini kita bisa memasuki suatu negara. Nah, visa ini memiliki masa berlakunya. Ada yang terutama
yang visa pelajar itu biasanya lebih lama sesuai dengan waktu masa studinya, dan juga ada visa yang hanya untuk traveling, biasanya berlakunya 180 hari dengan masa tinggal 30 hari. Nah, ada juga visa elektronik ya. Visa elektronik itu bisa dibuat di link yang sudah tertera ada di buku ini, sudah dicantumkan linknya. Dan juga, nah, salah satu keuntungan mengikuti kegiatan internasional itu ketika pembuatan visa ini. Nah, jadi pembuatan visa dalam kegiatan event-event internasional kepemudaan ini biasanya dikoordinir. Nah, jadi kalau misalkan kita kan kalau misalkan bikin visa sendiri itu harus bayar pakai kartu kredit. Nah, ketika kita nggak punya kartu kredit, bisa nih kita dikoordinir sama panitia, lalu jadi kita tinggal ngirimin data-data nomor paspor dan lain-lain sebagainya, lalu transfer sebesar uang yang sudah ditentukan oleh panitia untuk pembuatan visa, lalu jadi visa kita. Nah, visa itu berbentuk elektronik, bisa ya bentuk elektronik. Nah, nanti bisa kita simpan di HP kita, nanti bisa ditunjukkan ketika uh, ketika check-in gitu di negara tujuan kita. Lalu tentang tiket. Nah, tiket ini salah satu hal yang genting dan penting karena perjalanan ke luar negeri itu pasti butuh tiket ya, terutama tiket pesawat. Nah, pastinya. Nah, tiket pesawat ini pasti menghabiskan budget yang lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka dari itu, ketika kita sudah mendapatkan dana sponsorship, sebisa mungkin kita menyisihkan uang terlebih dahulu untuk paspor, visa, dan juga tiket. Nah, itu yang tiga itu yang penting. Nah, tiket ini bisa kita pesan melalui aplikasi-aplikasi online ataupun melalui agen-agen travel ya. Nanti ketika mengikuti kegiatan internasional ini biasanya di grup peserta itu suka banyak yang share nih nanti ketika ada diskon-diskon tiket pesawat. Nah, itu jangan dilewatkan, itu kesempatan emas apabila ada diskon-diskon itu, karena biasanya waktunya sangat sebentar apabila ada diskon 50% atau bahkan 75%, jadi harus dimanfaatkan ketika ada info-info diskon tiket pesawat tersebut. Nah, apabila kita memesannya melalui agen travel, pastikan juga kredibilitas sebuah agen tersebut. Jadi, apakah ada peserta lain yang juga ikut memesan di agen travel tersebut. Lalu yang terakhir tentang kenalin negara tujuan. Nah, tadi sesuai dengan yang pertama telah dijelaskan tentang tujuan, apa sih tujuan kita untuk luar negeri itu. Nah, kenalin negara tujuan. Jadi misalkan kita ada tujuan travel ke Turki. Nah, berarti kita harus mengetahui nih apa aja yang akan kita kunjungi nanti. Misalkan negara Turki itu terkenal dengan daerah Kapadokia, Istanbulnya, atau dan lain sebagainya. Dan juga karena Turki itu terkenal dengan sejarahnya, sebisa mungkin kita bisa baca sejarahnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat secara langsung wujud tempatnya, kita bisa mengetahui, oh ini sejarah yang ada di buku ini ternyata begini bentuk wujudnya gitu. Dan dengan mengetahui budaya dan juga bahasanya terlebih dahulu, kita juga bisa mempererat hubungan bilateral nanti ketika telah sampai negara tujuan, seperti itu. Selanjutnya, saya persilakan kepada materi berikutnya. Terima kasih. Maaf, Kak Upi, mic-nya belum aktif. Tes. Kedengeran ya? Oke. Di buku ini dijelaskan mengenai salah satu contoh
salah satu contoh kegiatan luar negeri yang teman-teman bisa akses atau teman-teman bisa coba untuk ikuti, yaitu kegiatan yang namanya Istanbul Youth Summit. Nah, kegiatan Istanbul Youth Summit ini dipelopori atau diselenggarakan oleh yang namanya yayasan dengan nama Youth Break the Boundaries. Jadi, Youth Break the Boundaries ini adalah sebuah yayasan yang melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan untuk kepemudaan dan lain-lain bidang lainnya seperti itu. Kemudian berbicara tentang Istanbul Youth Summit, Istanbul Youth Summit itu apa sih? Istanbul Youth Summit itu adalah salah satu kegiatan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh tadi Youth Break the Boundaries. Jadi ini adalah konferensi untuk konferensi kepemudaan semacam itu, yang mana diadakan juga pada tahun 2020 dan akan diadakan pada tahun 2021 seperti itu. Nah, untuk teman-teman tadi kan sudah lihat ya, sudah disebutkan oleh moderator bahwasanya kami berempat ini kebetulan adalah alumni dari kegiatan Istanbul Youth Summit tahun 2020, maka dari itu kami menulis tentang kegiatan tersebut di buku ini. Kemudian kegiatan dari Istanbul Youth Summit itu apa saja sih? Sebenarnya banyak rangkaian acaranya dan banyak acara-acara yang menarik yang teman-teman bisa ikuti ketika mengikuti kegiatan Istanbul Youth Summit ini. Salah satunya yang menurut saya menarik dan menurut saya hal inilah yang membuat saya memilih untuk ikut kegiatan Istanbul Youth Summit ini. Kegiatan apa? Yaitu kegiatan yang namanya social project. Ya, jadi nanti kalau kita ikut kegiatan Istanbul Youth Summit ini, kita akan ikut di akan ada kegiatan yang namanya social project. Teman-teman akan dibuat kelompok seperti itu, kemudian akan mempresentasikan project atau membuat sebuah project yang akan dipresentasikan di konferensi tersebut. Seperti itulah gambarannya. Kemudian gimana sih caranya? Gimana sih kalau misalkan mau ikut Istanbul Youth Summit? Nah, kalau misalkan mau ikut dari kegiatan ini, sama seperti kegiatan-kegiatan lain yang mungkin teman-teman ingin ikuti, kegiatan luar negeri itu pasti ada yang namanya proses pendaftaran. Nah, kalau di Istanbul Youth Summit ini, prosesnya itu ada dua. Yang pertama, seperti bisa teman-teman lihat di layar, di buku ini dijelaskan ada dua proses pendaftaran untuk Istanbul Youth Summit. Yang pertama adalah pendaftaran, kemudian ketika teman-teman sudah lolos di pendaftaran, teman-teman akan diarahkan untuk ikut di tahap wawancara. Terus teman-teman kalau misalkan nanti lolos di tahap wawancara, teman-teman akan berkesempatan mendapatkan fully funded kegiatan Istanbul Youth Summit seperti itu. Oke, sedikit gambaran soal pendaftaran. Kalau di pendaftarannya itu teman-teman akan diberikan semacam link seperti itu untuk mendaftar, kemudian teman-teman akan dipersilahkan menyediakan beberapa hal, sama seperti sebenarnya kegiatan-kegiatan lain, karena ini pendaftaran adalah semacam pemberkasan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah lolos di pendaftaran, sudah ada pengumuman, teman-teman akan langsung diarahkan untuk mengikuti tahap wawancara, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, lebih lanjut silahkan dipersilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Kak Sulfa. Silakan. Oke, suara saya terdengar ya? Ya Kak, sudah kedengaran. Oke, terima kasih Kak Opi yang udah mempersilahkan saya. Nggak perlu panjang kali lebar ya. Tadi udah diperkenalkan siapa saya. Nah, di bagian saya ini terkait hal yang penting juga, itu tahapan how to make a good proposal. Nah, di bagian ini, di buku ini juga, dari teman-teman memberikan banyak asupan lah untuk yang nanti akan membaca, itu terkait bagaimana sih diri kita dalam menjadi membuat diri itu tetap kuat gitu, tetap kuat dalam mulai merencanakan membuat sampai nanti ke LPJ-an.
LPG terkait proposal tersebut. Dan bagaimana sistematika itu ada di bagian yang selanjutnya, sistematika kepenulisan sponsorship. Tentunya tidak jauh dari 5W dan 1H. Kemudian yang di bagian terakhir terkait sponsorship, ini ada tip and trick yang sudah dipaparkan jelas di buku Inspire the Next ini. Nah, yang ingin saya garis bawahi terkait proposal, membuat proposal sponsorship itu kita nggak bisa meremehkan waktu sedetik pun, karena walaupun kita mepet dengan pelaksanaan itu, kita bisa memaksimalkan waktu seperti itu, karena dari pengalaman saya sendiri itu juga bisa mendapatkan banyak dukungan ketika mendekati pelaksanaan, bukan 3 bulan, 4 bulan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Nah, jadi tetap ada perencanaan yang jangka panjang dan jangan sampai kendor di hari H, seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih dikulik lagi ketika ada sesi tanya jawab, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada keempat pemateri. Jadi, demikian tadi ya sesi pertama penyampaian materi tentang hal-hal yang penting dari buku Inspire the Next from Village to Turkey. Jadi tadi pemateri sudah menjelaskan bagaimana proses keberangkatan, kegiatan-kegiatan konferensi seputar Istanbul Youth Summit ya. Sekarang kita melangkah ke sesi kedua ya, mengenai seputar cerita atau pengalaman yang ditulis oleh para penulis yang dituangkan dalam bukunya. Oke, kembali saya persilahkan kepada Kak Lana dulu ya, seperti tadi. Oke, silahkan Kak. Ya, maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar atau lebih kedengaran ya. Oke, sudah jelas kok Kak. Oh, sudah jelas. Oke. Ya. Ya, ini kedengaran azan atau seperti apa? Nggak apa-apa ya? Ya, kedengaran azan. Di sini saya akan menjelaskan terkait ini ya, pengalaman-pengalaman penulis yang ada di buku ini, Inspire the Next. Cerita saya ada di halaman 79 sampai dengan 94. Di situ saya mulai menceritakan bagaimana pertama kali saya bermimpi untuk bisa ke luar negeri gitu ya. Salah satunya ke Turki. Dan waktu awal mahasiswa baru itu saya belum ada niatan untuk ke luar negeri. Cuman saya pengen ke luar negeri tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, akhirnya waktu awal-awal mahasiswa baru, awal-awal di semester 1 gitu ya, saya berencana membuat paspor yang tadi saya jelaskan di awal. Saya buat paspor untuk bisa ke luar negeri. Kan itu persyaratan utama gitu ya. Nah, akhirnya itu tanpa tujuan. Jadi ketika wawancara gitu, ditanya pembuatan paspor untuk apa gitu, saya jawab untuk exchange, padahal belum ada niatan ke sana gitu. Dan itu saya ke Turki sekitar semester 3. Nah, awal-awal saya buat paspor, saya belum tahu mau dibuat kemana gitu. Waktu itu saya bilang saya mau ke Australia kayak gitu, mau ada exchange di sana gitu. Nah, setelah itu akhirnya semester 2 gitu, saya menemukan event internasional di beberapa negara, salah satunya di Turki, dan event ini yaitu Istanbul Youth Summit 2020 kemarin. Nah, coba tes segala macam, selesai dan dinyatakan lolos. Setelah lolos itu bukan lega, bukan enak, tapi malah banyak rintangan dan ujian yang datang gitu dari segi kehidupan, bukan di dalam proses di Istanbul Youth Summit itu. Dari mulai banyak banget cobaan yang saya tulis di sini, dari mulai ujian-ujian di kampus, terus sempat nggak direstui oleh keluarga gitu ya, terus sempat proposal juga sempat ditolak oleh banyak perusahaan, terus berbarengan dengan ujian praktek dan ujian akhir semester, sampai akhirnya
ujian-ujian hidup itu datang terus silih berganti, tapi ujian itu nggak membuat saya mundur. Emang ada kalanya saya harus berhenti sejenak, menghela nafas gitu ya, tapi bukan berarti berhenti itu saya stop, maksudnya saya nyerah gitu. Saya cuman butuh istirahat waktu itu sambil berpikir gimana caranya saya bisa terbang ke Turki. Jadi lolos aja itu bukan berarti kita bisa sampai sana gitu loh. Masih banyak rintangan-rintangan yang akan kita tempuh lagi gitu. Jadi kalau ada tahapan nih ya, tahapan lolos ke Istanbul Summit itu tahapan utama, tahapan pertama gitu. Masih banyak tahapan dari mulai kita buat proposal, ngajuin ke kampus, ngajuin ke perusahaan-perusahaan, dan masih banyak lagi gitu ya. Sampai pada suatu ketika gitu waktu tidur, saya pernah mimpi saya ada di forum besar, di forum internasional, saya presentasi di depan banyak orang, dan saya waktu itu dinyatakan jadi best project di Istanbul Summit. Ternyata mimpi itu terjadi dan sampai di kenyataan gitu. Jadi di Istanbul Summit saya juga salah satu best project gitu ya, alhamdulillahnya. Mimpinya itu bisa jadi kenyataan dan bisa presentasi di depan banyak orang di luar negeri gitu ya. Nah, ketika mimpi saya terus berusaha yakin saya bisa sampai di Turki, dan keyakinan saya itu akhirnya bisa meluluhkan orang tua saya dan keluarga saya. Akhirnya saya bisa berangkat dan dapat restu, dan akhirnya saya menemukan travel yang bisa dibilang cukup murah, dan travel itu akhirnya menunggu kepastian saya, padahal sebenarnya sudah ditutup. Tapi mungkin emang rezeki gitu ya, rezeki nggak bakal kemana. Kalau memang rezeki saya sampai di Turki gitu, ya bakal sampai. Tapi kalau memang bukan rezeki saya, segimanapun saya berusaha mati-matian, kalau memang bukan rezeki saya, ya bukan gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa berangkat ke Turki, kenal dengan banyak orang yang memiliki wawasan internasional seperti teman-teman penulis ini, dan sampai akhirnya saya bisa buat beberapa project gitu ya. Salah satunya project menulis bersama teman-teman yang saya kenal di Istanbul Summit ini, Zulfa, Kak Upi, dan Fatima. Nah, setelah itu masuk berita, terus diundang di acara-acara besar, jadi narasumber, terus buat beberapa project dengan teman-teman dan yang lainnya. Gitu. Itu sih sedikit cerita yang saya tulis di dalam buku ini. Oke, terima kasih Kak Lana. Mungkin bisa disambung oleh Kak Fatima ya, bercerita tentang pengalaman di Turki. Silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan. Kali ini saya akan menceritakan tentang, kalau di buku itu tuh dikasih judul tentang Journey Becomes History yang dibuat oleh saya sendiri. Jadi ceritanya ketika itu saya masih maba, pokoknya semester 1 baru masuk kuliah ceritanya. Nah itu tuh biasa kayak dapat info dari media sosial gitu tentang ada nih kegiatan. Nah, ketika itu saya tuh mengikuti kegiatannya berbeda sama teman-teman di sini. Nah, kalau misalkan Kak Lana, Kak Zulfa sama Kak Upi kan ikutnya Istanbul Summit. Nah, ketika mendaftar itu saya mengikuti kegiatan International Wonderful Education yang ke Turki gitu. Jadi ketika mendaftar tuh tidak mendaftar IES-nya. Nah, ketika di pertengahan lalu peserta IW ini yang chapter Turki dijadikan satu sama peserta IES. Nah, makanya saya juga bisa disebut sebagai delegasi IES juga seperti itu. Nah, perjuangannya mungkin ketika mendapatkan info, misalkan ini kan pas dapat info nih di media sosial, kayaknya ini nih boleh nih dicoba gitu kan. Nah, sebenarnya sih awalnya emang cuma karena persyaratannya waktu itu ketika ikutan IW harus buat esai kan. Nah, di situ tuh ikutan kegiatan itu awalnya udah pengen nyoba-nyoba belajar buat esai. Nanti pun kalau misalkan ke lolos
apa namanya, ya emang awalnya cuma nyoba gitu kan, terus buat esai. Nah, buat esai, setelah buat esai, belajari banyak esai, lalu mempelajari nih gimana buat esai yang baik dan benar gitu kan. Nah, qadarullah alhamdulillah ternyata diumumin lulus kan, lulus tahap pertama itu pembuatan esainya setelah dipilih dari berbagai banyak esai gitu. Dan alhamdulillah waktu itu lolos tahap pertamanya. Nah, setelah itu masih ada tahap keduanya. Tahap kedua tuh ini kayak apa menjawab soal tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang kepribadian di situ. Nah, mulai tes yang tahap kedua. Nah, tes tahap kedua sudah berlalu dan alhamdulillah berlanjut sampai tahap ketiga. Nah, tahap ketiga dan di sana juga diinfokan kalau misalkan acara yang di IW chapter Turki itu dijadikan satu sama yang IES gitu. Nah, dari situ udah eh, proses berlanjut ke perjuangan nyari sponsor kan, nyari sponsor. Nah, nyari sponsor itu emang sebelumnya belum ada pengalaman gitu kan, pengalaman buat nyari sponsor gimana caranya nih, pengen nyari uangnya sendiri gitu kan, nggak mau repotin orang tua gitu. Pastilah semuanya juga punya pemikiran seperti itu kan. Eh, Nah, dari grup itu banyak info-info nih kalau misalkan mau nyari sponsor ke ini ya, ngajuin ke Kemenpora ke sini ke sini. Nah, akhirnya dari sana buat saya mencoba buat banyak ini kan apa bikin sponsor. Nah, cari tahu gimana sih sponsor yang baik dan benar itu gimana, yang bagus gimana. Udah buat lalu mengajukan ke berbagai instansi dan alhamdulillah ada beberapa instansi yang memberikan dana gitu kan, dana bantuan untuk kegiatan ini. Lalu mungkin waktu itu sempat mengalami sedikit kendala ketika pembuatan paspor. Nah, karena waktu itu domisili di Bandung, jadi kan waktu itu belum tahu kalau misalkan emang buat paspor tuh sebenarnya bisa kan di apa di daerah tempat kita domisili. Nah, jadi waktu itu mikirnya harus pulang gitu ke Jakarta karena emang rumah kan alamat di Jakarta. Akhirnya karena waktu itu juga login pembuatan apa daftar online di paspor itu kan ada hari tertentunya dan pasti ramai kan website itu banyak yang ngakses juga pas waktu itu. Jadi udah beberapa kali login terus daftar tapi eh websitenya tuh nggak apa loading gitu nggak bisa daftar udah berapa kali nyoba sampai akhirnya tuh udah apa ya udah sampai putus asa gitu maksudnya kok ini baru bikin paspor gitu kan belum nanti bikin visanya belum nanti cari tiketnya atau gimana ini masih tahap awal tapi udah kayak gini gitu kan sampai orang tua juga udah bilang ya udah nanti kalau misalkan ada kesempatan lain coba di lain waktu aja gitu tapi di dalam hati masih kayaknya bisa apa masih yakin gitu bakal Allah mudahkan gitu jalannya kalau misalkan nanti emang bisa nah minggu ke depannya nyoba lagi dan alhamdulillah bisa waktu itu di login sama orang tua di rumah gitu kan dan alhamdulillah bisa login nah, akhirnya pulang ngurus-ngurus di Jakarta buat paspor nah belum selesai nah pas bikin paspor juga udah di kantor imigrasinya ada beberapa dokumen yang tertinggal nah itu tuh jadi udah pas ada apa daftar online-nya ada kendala dan pas sampai di kantor imigrasinya juga ada beberapa dokumen yang tertinggal gitu jadi sempat apa ya sempat panik juga di situ tuh. Sedangkan waktunya kan di jadwal jam 3 sore harus udah apa menghadap gitu menyerahkan dokumen dan wawancara. Nah, tapi dokumennya belum ada. Akhirnya dari situ mesen apa kayak Gojek gitu di aplikasi buat ngambil paket di rumah. Nah, udah ngambil paket, pokoknya apa dokumen-dokumen gitu diambil dan itu kurang berapa menit lagi apa menuju jam 3 sore dan akhirnya alhamdulillah banget itu Gojeknya sampai pas pada waktunya. Nah, udah sampai langsung menghadap untuk apa ngasih dokumen terus juga langsung wawancara dan alhamdulillah sudah selesai itu paspor. Nah, itu apa perjuangan yang paling alot itu mungkin pas bikin paspor lalu juga pas sponsor apa nyari sponsornya gitu dan alhamdulillah ketika sudah ada sponsor alhamdulillah sudah mesen tiket di agen travel yang terpercaya juga lalu
tiket sudah ada, paspor ada, visa juga alhamdulillah sudah dikoordinir sama panitia dan alhamdulillah bisa berangkat. Nah, ini juga pengalaman pribadi saya sendiri gitu kan, ke luar negeri terus naik pesawat sendiri tanpa pendampingan orang tua gitu. Jadi orang tua tuh pas ngelepas naik pesawat tuh pasti ada perasaan was-was gitu kan, apalagi berangkat sendiri. Dan waktu itu emang udah janjian sama teman-teman yang dari Jakarta. Cuma ternyata harinya sama tapi beda waktu. Nah, jadi waktunya beda 12 jam. Jadi kan mereka berangkat duluan, lalu saya tuh berangkat sekitar jam 6 sore gitu kan, jam 6 sore berangkat. Dan udah pengalaman pertama naik pesawat, lalu ke luar negeri sendiri dan pasti ada lah rasa apa ya, kayak deg-degan gitu kan karena ini naik pesawat pertama kali terus sendirian juga gitu. Alhamdulillah naik pesawat terus sampai di Istanbul dan ketemu banyak teman-teman di sana. Ternyata pas di bandara transit juga pas di Qatar ketemu ada apa ya, ada yang nanya gitu kan, Kak, kakak delegasi ini juga ya? Nggak nyangka ketemu sama teman juga gitu kan yang sama-sama delegasi dan akhirnya bisa bareng-bareng ke eh, apa namanya, ke sampai negara tujuannya ke Turki bareng-bareng gitu. Alhamdulillah, mungkin itu juga itu doang ya apa cerita yang dapat saya sampaikan. Eh, Mungkin kalau misalkan kakak-kakak lain tuh sudah sering apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini, tapi kalau bagi saya tuh ini perdana gitu kan mengikuti kegiatan kayak gini dan banyak banget pasti pengalaman pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman kayak gini, kayak misalkan hal-hal kecil kayak waktu itu sempat pengen bawa kamera tapi nggak jadi, ternyata emang eh, apa ya, dokumentasi pas traveling atau kegiatan yang internasional itu penting banget kalau misalkan kita harus bawa kamera gitu karena memori HP yang kadang-kadang nggak cukup gitu kan. Jadi kedepannya next berarti harus ada yang diperbaiki, harus lebih lengkap lagi dan harus lebih dokumen-dokumennya harus dipersiapkan lagi dengan lebih baik gitu. Mungkin sekian, terima kasih, saya serahkan ke kakak selanjutnya. Oke, silahkan Kak Silva untuk menyampaikan cerita, berbagi cerita pengalaman selama di Turki. Silahkan Kak. Oh iya, saya bukannya setelah Kak Mufliha ya? Ya. Oh iya Kak, Mufliha dulu, maaf Kak. Gak Ya, apa-apa, gak silakan, apa-apa. Kak Mufliha. Kalau lupa dulu gak apa-apa. Santai-santai. Kak Opi aja dulu gak apa-apa. Ya udah, saya dulu gitu ya. Izin ya moderator. Silahkan Mbak. Oke, suara saya terdengar ya? Nggak Ya, jelas samar-samar kok. kan? Ah ya, oke. Oke teman-teman, saya juga di sini di buku ini juga menceritakan atau sedikit menulis tentang cerita saya ketika saya mengikuti kegiatan Istanbul Youth Summit 2020. Seperti yang saya singgung tadi, kami semua ini adalah alumni dari kegiatan Istanbul Youth Summit 2020 di Istanbul, Turki. Oke, di sini kalau teman-teman lihat di layar itu ada tulisan saya, judulnya Aku di Antara Pengalaman dan Pembuktian, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih saya ngambil judul itu gitu? Pertama di sini kan ada dua kata ya, ada dua poin penting. Yang pertama adalah pengalaman dan pembuktian. Oke, saya cerita sedikit. Kalau pengalaman di sini saya mengambil judul seperti itu, pengalaman. Latar belakangnya seperti ini. Teman-teman pasti nggak asing ya dengan perkataan yang bunyinya experience is the best teacher, ya kan? Pengalaman adalah guru terbaik, seperti itulah kira-kira. Kemudian kenapa sih dikatakan guru terbaik kayak gitu? Karena dari pengalaman kita bisa dapat pembelajaran yang actually itu adalah sebuah pembelajaran kehidupan yang fakta gitu loh. Bisa kita langsung ambil pembelajarannya kayak gitu. Dan itu bukan sekedar teori langsung gitu kan. Nah, saya mengambil judul itu berlatar belakang salah satu dari kisah yang saya tuliskan di buku ini. Saya mau ceritakan salah satu kisah yang menurut saya ini menarik untuk diambil hikmahnya seperti itu. Sebenarnya ini kisah yang kurang menyenangkan, tapi saya rasakan sendiri dan saya pikir teman-teman juga perlu tahu supaya bisa mengambil
sama-sama kita mengambil hikmah atau pembelajaran dari pengalaman ini kayak gitu. Nah, saya menceritakan di sini tentang pengalaman saya, yaitu ketika itu kan kalau kita mau ke Turki, kita itu kan pasti memesan yang namanya tiket, kayak seperti itu kan. Nah, ketika kita mau memesan tiket, kita akan dihadapkan dengan pilihan mau memesan tiket ke luar negeri ya, ini ke luar negeri yang saya ambil ini berdasarkan pengalaman saya, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memesan tiket di travel atau memesan tiket di platform online atau memesan secara online yang dilakukan secara mandiri atau memesan dengan travel. Pilihannya dua. Kemudian saya pribadi sebenarnya awalnya pengen ambil yang travel. Kenapa? Plus minusnya seperti ini. Kalau di travel itu harganya bisa dapat yang miring, ceritanya lebih murah kayak gitu. Miring ya. Kalau tapi travel itu kan ada yang kita nggak tahu bagaimana pengelolaan mereka. Ceritanya ada tangan kedua yang mengelola tiket tersebut. Seperti itu. Jadi kita cuma terima jadi ceritanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di platform online yang bisa kita pesan sendiri, itu kan kita tidak ada tangan kedua, kita pesan sendiri seperti itu. Kemudian tapi minusnya karena harganya lebih tinggi, kayak gitu. Nah, saya di sini posisinya akhirnya bingung, apakah saya harus pilih travel atau pilih yang yang tiket pesan sendiri seperti itu. Akhirnya setelah bingung, akhirnya saya memilih untuk memesan sendiri. Kenapa? Karena menurut saya, oke, saya bisa dapat yang harga yang murah, tapi saya bakalan was-was gitu loh sampai acara, dan sampai selesai acara saya bakalan was-was apakah saya bisa pulang ke Indonesia dengan tiket tersebut. Karena kemarin kebetulan di grup Istanbul Summit itu diceritakan bahwasanya ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman pahit di pemesanan tiket, dia itu tertipu travel, tertipu travel seperti itu. Nah, akhirnya saya tambah bingung di situ, dan jatuhlah saya pada pilihan untuk memesan sendiri. Oke, sampai di situ akhirnya setelah lanjut cerita, setelah saya selesai acara, setelah selesai Istanbul Summit, saya pun pulang duluan dengan 5 orang teman saya. Ketika itu saya yang maju untuk memesan tiket, check-in lah, sorry. Bukan memesan tiket, tapi check-in. Saya maju check-in, ketika itu saya sudah melihat gerak-geriknya petugasnya. Kok petugasnya kayak nelpon seseorang, kok kayak ada sesuatu yang tidak beres, kayak gitu. Saya ngiranya, oh mungkin karena tiket saya kemarin bermasalah. Secara kemarin tiket saya memang karena nama saya cuma satu kata, jadi agak dipermasalahkan nama keduanya, seperti itu. Akhirnya saya bilang, oh jangan-jangan ini kemarin lagi, gitu. Oh, tapi ketika lama-lama, dikasih tahu, Mbak, ini ini 2 orang, ada tiketnya yang bermasalah. Terus saya tanya, ini kenapa? Gitu. Ditanya, ternyata usut punya usut, tiket tersebut itu sudah tidak ada. Dalam artian sudah diganti oleh penumpang lain, bukan lagi atas nama 2 orang tersebut. Nah, kemudian mereka diarahkan untuk pergi ke customer service. Oke, saya dan 2 teman saya ini akhirnya kemudian memutuskan, oke, kita biarkan mereka ke customer service, yang ini kita bertiga memutuskan untuk lanjutkan. Karena ngeri ya kalau ketinggalan pesawat, apalagi pada waktu itu waktunya sudah mepet mau berangkat pesawatnya. Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan, dan kita setelah selesai kita coba untuk ke sana ke customer service-nya. Di customer service akhirnya kita tahu penyebabnya, kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah mereka benar-benar ditipu. Jadi ketika kita pesan tiket ke luar negeri ya, itu kita pasti pesannya itu pulang pergi PP supaya lebih murah kayak gitu. Nah, ketika pergi, teman-teman, jadi mereka pesan di travel. Mereka pesan pulang pergi, harganya miring. Kemudian pas pergi OT jalan, pas pulang ternyata tiket tersebut yang pulang ini sudah di refund.
Dalam artian uangnya itu sudah diambil oleh pihak travel tersebut dan diganti dengan orang lain. Gimana ya rasanya di posisi itu? Pasti kayak, gimana ini, saya di Turki, saya orang Turki juga tidak terlalu bagaimana bahasa Inggrisnya juga nggak semua orang di sana bisa bahasa Inggris, terus ini gimana kita mau pulang gitu loh. Kita khususnya mau di Turki gitu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan dari sini. Oke, berarti ini pembelajaran. Saya kemarin, saya benar-benar merasa, berarti kemarin meskipun saya dapatnya agak mahal, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah plong gitu, dan saya benar-benar melihat apa yang saya khawatirkan seperti itu. Nah, ini bukan menakuti teman-teman ya, ini sebenarnya buat pembelajaran aja. Teman-teman bisa mengambil petik hikmah dari pengalaman ini, bahwasanya kalau memang mau ke luar negeri, segala sesuatu itu diperhatikan dengan hati-hati, terutama dalam pembelian tiket. Kenapa? Karena itu kan yang paling banyak menggelontorkan uang, yang paling banyak mengambil uang kita gitu kan. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan cuma lihat harganya miring, jangan cuma lihat saya nggak bisa, budgetnya kurang, bisa dipakai buat yang belanja-belanja segala macam, jangan seperti itu. Coba perhatikan travelnya, pastikan teman-teman travel itu ada kok yang bagus, bukan semua travel itu jelek ya. Jadi tapi teman-teman harus lihat dan harus pastikan itu terpercaya seperti itu. Nah, seperti itu kalau untuk kisah tersebut. Nah, yang kemudian saya ada kata lagi di situ, ada pembuktian. Kenapa saya tulis di situ pembuktian? Teman-teman, kalau boleh saya cerita sedikit, saya ini bukan dari Jawa, kayak gitu. Saya berasal dari salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Di sini mungkin kebanyakan dari Jawa ya. Nah, mungkin saya sebutkan, kok saya berasal dari kota yang dinamakan Kota Sengkang, atau biasa dikenal juga di Sulawesi Selatan dengan Kota Santri. Kalau teman-teman dengar, ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau saya sebut kota saya di Jawa, saya kan kuliah di UIN Jakarta. Ketika saya sebut kota tersebut, teman-teman saya spontan akan mengatakan, oh gitu. Saya bilang, oke, dari Sengkang tuh. Pikiran saya tuh cuma satu, kayaknya nggak tahu. Bukan tahu, kayaknya ya itu bukan karena tahu, tapi itu karena pengen melanjutkan pembicaraan aja dan tidak tahu. Aja gitu. Karena mau nanya apa juga. Jadi intinya asing gitu kan kota tersebut. Kemudian saya berkuliah di UIN Jakarta, saya sudah merasa ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran mau ke Turki, saya nggak kepikiran mau ikut event luar negeri, nggak ada sama sekali. Dan saya cuma merasa, saya sudah bisa ke Jakarta gitu, saya sudah bisa berkembang ceritanya gitu kan, bisa pindah ke kota lain, karena selama ini saya cuma di kota saya di situ-situ aja gitu. Dan ketika di Jakarta saya akhirnya sadar, ternyata bisa gitu loh, nggak cuma di sini, kita bisa mengembangkan lebih lanjut lagi gitu. Akhirnya lama-kelamaan saya coba untuk buka-buka, saya ikuti lingkungan, karena lingkungan teman-teman saya itu juga suka ikut kegiatan seperti itu, jadi saya ikuti lingkungan, saya coba juga untuk lihat event-event ke luar negeri. Itu sebenarnya menurut saya sedikit ambisius gitu ya teman-teman, tapi itu sebenarnya untuk memotivasi kita juga untuk berkembang kayak gitu. Jadi saya coba lihat event-event ke luar negeri, dan saya merasa oke, coba aja gitu, nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Meskipun saya pribadi sadar kalau bahasa saya biasa aja pertama, terus saya nggak punya kelebihan-kelebihan yang dipunyai teman-teman saya. Secara saya saya katakan saya dari daerah, saya bukan dari kota, saya masih beradaptasi di kota tersebut seperti itu. Tapi saya coba dan saya niatkan, kemudian saya usahakan, akhirnya bisa. Jadi yang ingin saya katakan adalah jangan pernah mengatakan tidak bisa. Teman-teman semua pasti bisa. Tidak perlu menjadi orang besar untuk mempunyai mimpi yang besar. Tidak perlu menjadi orang besar untuk mempunyai cita-cita yang besar. Kita semua orang bisa, semua orang boleh untuk memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, asalkan dibarengi dengan niat yang besar dan usaha yang maksimal. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pembuktian saya bahwasanya semua orang
bisa bermimpi besar dan semua orang bisa menggapai apa yang dia inginkan. Seperti itu. Itu tadi seputar cerita saya. Cerita-cerita lainnya banyak saya tuangkan di buku ini, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Zulfa. Silakan Zulfa. Maaf Kak, mikrofonnya masih mati. Oke. Excited saya mendengarkan cerita dari teman-teman yang mengingatkan masa-masa di tahun 2020 dan 2019 lalu sih. Masya Allah. Hebat nih kakak dari yang ikut Istanbul Summit 2020 waktu itu. Oke, nah ini bagian saya yang mungkin yang wah-wah udah ada di depan, ada 3-3, dan saya hanya sedikit nanti mungkin ya terkait bagaimana perjuangan saya mulanya tentang bagaimana saya itu bisa gitu mencoba keluar dari zona nyaman. Karena ketika saya mulai SD, SMP, SMA itu sedikit sekali teman-temannya. Dan setiap kali saya mengikuti kegiatan itu banyak yang merendahkan, banyak yang ngebully lah istilahnya. Jadi ketika di SMA waktu saya memang benar-benar lonely lah. Mungkin ada lagunya Justin Bieber yang baru ya, yaitu Sendiri. Tapi hakikinya itu enggak sendiri karena di mana-mana kita didampingi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari SMA itulah saya memiliki mimpi yang di luar batas lah istilahnya, karena ketika saya di situ saya menceritakan awal mula saya memiliki rasa, memiliki jiwa dan gairah untuk bisa keluar dari zona nyaman dan bisa memberikan hal-hal baru di daerah. Karena judul dari cerita saya di buku Inspire the Next from From Village to Turkey itu From Blitar to Turkey. Nah, saya itu asalnya dari Blitar yang ada di Jawa Timur. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ya, masa nggak tahu sih, kan itu tempat dimakamkannya Pak Bung Karno. Nah, Pak Bung Karno itu juga salah satu inspirasi saya ya untuk bisa menjadi lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Nah, setelah saya mendapatkan cambukan nih di waktu SMA, itu saya pernah mendapat satu undangan. Nah, itu undangan wisuda. Yang mana undangan wisuda itu seperti boarding pass. Nah, waktu itu saya nggak tahu apa itu boarding pass, udah SMA. Nah, di situ ada teman yang bilang, itu kok kayak boarding pass ya? Aku masih bingung apa sih boarding pass, tauku hanya visa. Nah, kenapa aku tahu visa? Karena guruku yang waktu kelas 11 itu pernah menceritakan cerita-cerita motivasi gitu. Jadi memang inspire banget guru saya itu. Guru bahasa Indonesia yang sangat berbeda dengan guru-guru yang lain. Beliau itu memberikan sesi setelah ujian, kita selalu ada kegiatan motivasi dan di ruang yang berbeda, dan kita itu berimajinasi luas gitu di situ. Dan menceritakan istrinya yang bisa berkuliah di luar negeri tanpa biaya, akhirnya pakai beasiswa. Nah, dari situ banyak yang mendorong, walaupun dorongan itu timbul dari mimpi-mimpi yang mungkin orang lain nggak percaya kalau saya bisa meraih, tapi saya tetap kuat dari situ. Dan kemudian tahu ada informasi di semester 1 yang baru maba, sama seperti Kak Fatima, itu ada sebuah event yang sangat menarik, judulnya itu Collaboration in Diversity. Jadi
mengkolaborasikan perbedaan-perbedaan itu seperti apa sih. Nah, di tema tersebut juga membawa bagaimana kepemimpinan di tahun 2045 nanti, bagaimana pemimpin Indonesia. Yang mana saya juga suka terkait bagaimana leadership nanti di Indonesia. Mungkin kita-kita ini nanti yang akan membawa negeri ini ya. Pasti nanti teman-teman juga bisa menjadi menteri, menjadi presiden mungkin, bisa jadi. Nah, itulah mimpi-mimpi yang dulu memang saya rajut dan terus saya tambahkan skill-skill supaya bisa meraih mimpi-mimpi tersebut. Setelah saya melewati masa SMA, terus masuk jadi maba, itu banyak banget potongan-potongan, maksudnya saya itu patah semangat karena apa yang saya inginkan lama itu terpatahkan begitu saja gitu. Ya walaupun dengan masa pemulihan biar enggak terus berada pada posisi yang terkungkung dan terus gelisah karena hal yang ingin dicapai itu enggak terrealisasi, maka saya mencari hal-hal yang lain. Salah satunya seperti mengikuti event Istanbul Youth Summit 2020 itu. Nah, di buku itu juga saya menjelaskan bagaimana perjalanan saya menuju ke sana sampai di bandara tersebut. Mulai dari pembuatan visa, terus bagaimana saya melampaui hari-hari dengan penuh ketegangan. Kenapa? Karena ambisi saya waktu semester 1 itu bisa mendapatkan nilai akademik yang bagus. Nah, di situ saya juga udah tahu kalau nantinya terbebani dengan sebuah dana untuk bisa ke Turki, untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, pasti bisa berdampak ke hal akademisi. Syukurlah dengan keluarnya IP saya di semester 1 itu ternyata nggak terjadi. Alhamdulillah tetap pada posisi rata-rata punya teman-teman, jadi nggak di bawah gitu. Bayangan saya terkait dana bisa mengganggu kayak kita menyodorkan, kita membuat proposal itu kan pasti menyita waktu yang banyak dan harus mencari tahu bagaimana alur-alur dari proses pembuatan hingga jadi. Karena di waktu maba kita pastinya nggak dijelaskan terkait gimana sih teknis nanti kita bikin surat-surat untuk ke pihak kampus, terus bagaimana ke pihak pemerintahan maupun di luar itu. Nah, di situ kita cari sendiri, tentunya sangat minta waktu untuk belajar. Oh ya, ini enggak. Menyita waktu dan ya dengan beberapa bulan ya, masuk saya Agustus, September, Oktober, November, sekitar 4 bulan itu mencari dana dengan memikirkan akademis itu tadi. Ya, itulah ambisi maba ya, maba. Dan alhamdulillah harus konsisten nanti sampai kita lulus lah. Kita teman-teman yang di sini semoga nanti akademis bagus, non akademis bagus, tentunya dengan rasa syukur, terus tetap berjuang di jalan Allah. Pasti ada jalan-jalan yang mulanya gelap bisa menjadi terang. Terus di situ, walaupun saya memprepare panjang dalam 4 bulan untuk membuat proposal, terus ada drama-drama di lokasi-lokasi ketika menyodorkan proposal-proposal tersebut, alhamdulillahnya itu hamin kurang lebih 7 pelaksanaan itu baru cair. Jadi pertama kali saya dapat proposal di ACC itu ya ketika mengikuti event ini. Ya sebelumnya saya tahu terkait proposal pendana itu ketika di SMA, kayak tahu dalam organisasi sama ekstra gitu kan pasti ada untuk bisa mencari dana, dan dari situlah juga
sangat membantu saya terkait pemahaman proposal tersebut. Jadi nggak begitu banyak waktu yang menyita. Ketika proposal sudah diberikan, saya bisa mengolah dengan cepat proposal tersebut sehingga bisa disebarluaskan. Ya walaupun memang ACC itu dekat dengan pelaksanaan. Dan alhamdulillahnya hampir besaran sekitar 15 juta, 15 jutaan itu di cover walaupun saya nggak masuk di fully funded ya. Ya alhamdulillahnya itu masuk di tahap wawancara. Mungkin teman-teman yang insecure dengan bahasa Inggris itu dicoba aja mengikuti event seperti itu dengan tetap menyampaikan esai dalam bahasa Indonesia. Karena saya juga pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah dari 700 yang lolos administrasi itu bisa masuk di 72 orang yang bisa diwawancara oleh reviewer dari atau panitia bagian wawancara tersebut. Tentunya diawali dengan bahasa Inggris ya, walaupun bahasa Inggris gak seberapa, tapi alhamdulillah bisa lah pasti dengan kita yakin dan mau belajar. Nah, di situ udah dapat cairnya itu pertama kali udah sampai di Istanbul. Udah sampai di Bandara Istanbul karena rata-rata biaya saya itu di awal saya meminjam baik ke teman, meminjam ke komunitas dan lain-lain. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu saya sangat berani banget meminjam dana. Ya padahal orang tua itu udah bilang itu biayanya kamu tanggung sendiri ya. Nanti kalau ada uang saku atau apa, bisalah orang tua saya mengusahakan, ibu bisa mengusahakan, bapak bisa mengusahakan gitu. Jadi memang itu benar-benar orang tua memasrahkan ke saya. Pokok istilahnya tuh kalau saya udah dapat restu dari orang tua, saya akan berusaha untuk bisa mencapai hal tersebut. Walau awalnya saya juga ragu. Tapi ya itulah karena kita mau berjuang di jalan Allah pasti mudah. Hal yang sangat saya ingat ketika saya memperkuat itu, saya melihat postingan seseorang di Instagram. Ya nggak sengaja sih saya ngikutin akun tersebut. Nah melihat di IGTV-nya itu beliau bisa melafalkan surat Al-Kahfi di hari Jumat itu di Belanda. Di jalan gitu Kak, kayak di dekat lampu merah atau apa itu. Beliau menyender lah di situ. Nah dari situ saya juga sangat menguatkan saya bisa berpuasa di negara lain. Bagaimana sih rasanya berpuasa dengan beda waktu, dengan durasi yang berbeda juga. Terus dan bisa melafalkan ayat suci Al-Quran di negara lain itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya dengan kekuatan itu, saya juga bisa mencapainya. Dan nggak nyangka juga ketika setiap saya sholat, itu yang saya pakai adalah sajadah dari Turki, produksi dari Turki. Yaitu ketika saya dapat dari keluarga saya yang udah haji, pasti ya beliau membawa oleh-oleh, mungkin juga mampir di sana, dan alhamdulillahnya walaupun belum ke sana sudah dapat produknya dari sana gitu. Jadi lebih semangat lagi dalam berdoa dan berusaha. Nah, di buku tersebut hanya secuil sangat cerita saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mimpi setinggi-tingginya, walaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak narasumber, luar biasa ya cerita-ceritanya, sangat inspiratif banget buat teman-teman, buat saya juga pribadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan bisa bertanya langsung atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat. Ada yang ingin bertanya?
kayak gini nih, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya. Ini nih saya punya pertanyaan nih Kak. Kira-kira first impression kakak-kakak pas pertama kali sampai ke Turki itu apa Kak? Bisa di-share? Mungkin mulai Kak Lana. Pesan-pesan. First impression pas sampai di Turki Kak. Ya, sorry. Halo. Ya. Iya. Kalau aku sih, jadi beberapa kali ke acara internasional itu di Istanbul itu ketiga kalinya. Kalau soal Turkinya gitu ya, kalau soal jadi itu pertama kalinya aku ke Eropa gitu ya. Turki kan dia dunia ya, Asia dan Eropa. Dan aku merasakan betapa Masya Allahnya negeri itu ketika sampai. Jadi aku dari 3 hari gitu ya, lihat 3 hari atau 5 hari gitu, liburan dulu baru ke acara. Dan itu benar-benar luar biasa sih, dari mulai cuaca waktu itu winter kan, jadi benar-benar impian dari dulu gitu, menikmati salju waktu itu. Ketika di es juga dipertemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa gitu ya, yang pengalamannya sudah mendunia gitu. Dan dari mulai pemateri, dari mulai manusia, kemudian delegasinya itu benar-benar orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang baik gitu. Oke, luar biasa ya. Ini kalau dari Kak Fatima gimana nih first impression-nya pas pertama kali sampai di Turki? Kalau dari saya sendiri, first impression-nya pas nyampe Turki itu kaget ya. Maksudnya sebelumnya pas bikin esai itu kan nge-research kalau misalkan Turki itu kan negara yang apa ya, kayak negara Muslim gitu kan. Nah, ternyata pas ke sana juga pertama kali iya ngelihat ternyata negara Muslim ini juga karena sudah globalisasi mungkin ya, jadi penduduknya juga nggak semuanya berpakaian syar'i gitu seperti muslim-muslimah gitu. Nah, yang kedua mungkin cuacanya gitu kan. Jadi karena di sini tuh biasa di Bandung kan dingin ya, kan juga tinggal di Bandung. Nah ternyata ada yang lebih dingin lagi gitu kan. Itu tuh sampai 3 derajat sampai -1 gitu kan, waktu itu pernah pas pagi-pagi nekat ngajak sholat subuh di masjid itu, tapi dingin banget sampai wudhu juga dingin banget gitu kan, karena eh, emang biasa dingin di Bandung, tapi ternyata ada yang lebih dingin lagi gitu kan di Turki gitu. Nah itu sih karena cuacanya, terus juga tempat-tempatnya yang indah banget gitu. Jadi karena tempatnya bersejarah juga, terus memorable banget. Jadi sampai kaki juga diajak jalan 10 kilometer juga nggak ngerasa capek karena saking pengen lihat nih waktu itu sempat jalan-jalan sama teman-teman ke Laut Bosporus gitu kan di perjalanan, nggak kerasa saking indahnya pemandangan di sana gitu. Jadi capek kaki tuh udah nggak kerasa gitu, Nggak dibayar dirasakan. dibayar tuntas sama indahnya pemandangan di sana gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak. Gimana nih kamu Fliha? First impression, apalagi pertama kali ke Turki kan? Ya, sebenarnya sebelumnya saya mau sedikit share. Saya tipenya itu suka belajar bahasa, teman-teman. Jadi sebelum ke Turki, saya sudah pernah belajar bahasa Turki. Dan itulah kenapa saya tertarik untuk ke Turki. Seperti itu. Nah, saya juga sudah pernah bertemu dengan orang Turki langsung karena kebetulan di universitas saya itu memang ada semacam mau dibilang yayasan atau semacam itu, yang mana memang isinya native, orang dari Turki langsung gitu.
Cuman apa yang saya pelajari, saya tidak pernah praktekkan atau benar-benar full Turki. Cuman misal di dalam komunitas itu saja atau dalam ruangan saja, kemudian keluar, udah bahasa Indonesia lagi gitu kan. Terus pertama kali ke Turki, saya pertama kali ke sana, saya mikir, saya punya bahasa Inggris gitu kan. Saya punya bahasa Inggris, saya bisa pakai di Turki meskipun karena saya pikir bahasa Turki saya itu masih level cetek gitu ya, maksudnya dasar gitu kan. Jadi saya pikir saya masih punya bahasa Inggris. Saya sampai di sana full Turki. Saya lihat semuanya berbahasa Turki, dari bandara semua tulisannya bahasa Turki. Saya pikir saya udah beneran sampai Turki gitu. Saya beneran di Turki gitu. Dan yang saya pertama kali setelah itu saya merasakan ternyata nggak seperti ekspektasi saya. Saya bisa menggunakan bahasa Inggris saya. Kenapa? Karena di sana ternyata bahasa Inggris itu hanya beberapa petugas yang bisa. Hanya di petugas-petugas tertentu, nggak seperti di bandara-bandara lain gitu. Saya coba pakai bahasa Inggris, teman saya coba pakai bahasa Inggris, dia balas pakai bahasa Turki, dan jadi nggak nyambung gitu loh guys, nggak nyambung. Ya, jadi kita mikir, dia pakai bahasa Turki. Saya paham gitu loh, dia itu lagi memberitahu kita bahwasanya ini tuh salah, ini tuh ini gitu. Tapi saya nggak bisa balas gitu karena saya takut ini gimana kayak orang kayak anak-anak baru ngomong gitu kan. Tapi saya paham, saya bilang sama teman saya kayaknya begini-begini gitu kan gitu. Dan Pakai bahasa isyarat aja ya. akhirnya pakai bahasa isyarat, iya. Iya, kalau yes no kan pasti semua orang tahu gitu kan. Yes no gitu. Terus yang kedua, yang saya yang saya benar-benar rasakan ketika saya sampai di Turki itu, saya merasa jadi orang bule. Teman-teman mungkin kalau di Indonesia kita lihat orang bule ya, kita nggak tahu, tapi kita bagaimana sih perasaan mereka berada di Indonesia yang bahasanya sangat beda, gitu kan, sangat beda dengan bahasa mereka, dan fisik bentuk mereka gitu kan sangat berbeda dengan kita orang Asia gitu kan. Biasanya orang bule kan dari Amerika atau negara-negara lain gitu kan. Dan ketika di sana orang semua tinggi dan saya merasa jadi saya merasa jadi kurcaci di sana karena gimana lah, semua tinggi, putih, hidungnya mancung, cantik gitu kan, ukuran orang Eropa lah gitu kan. Dan ketika itu saya berkesempatan ikut di naik kereta, ceritanya kereta gitu kan, mirip sama MRT lah kalau di Indonesia gitu. Saya masuk ke sana, ketika masuk, wah gila itu. Saya sampai di bahunya aja enggak, guys. Jadi saya bilang, di sini kita sangat melihat yang orang Asia pertama pendek, kedua sawo matang, nggak putih aja aja kalau kita mau bilang hitam gitu kan. Sawo matang, kedua hidungnya pesek, udah itu doang. Dan itu yang lucu sebenarnya. Maksudnya saya nggak menghina orang Indonesia, karena kenapa saya juga lihat orang Turki suka dengan orang Indonesia, maksudnya dalam bentuk fisik mereka juga menyukai fisik orang Indonesia gitu kan. Tapi saya merasa aja, saya punya perbedaan yang sangat signifikan gitu dengan mereka, dan saya ini loh, begini rasanya jadi orang bule di bahasanya di negaranya orang, nggak tahu bahasanya, nggak tahu orang ngomong apa, terus pas masuk dilihatin ini siapa ini, datang pendek gitu kan. Kok kecil banget gitu, kelihatan banget muka-muka Asianya gitu. Seperti itu rasanya, kayak gitu sih saya kalau impressionnya ceritanya lah. Lucu ya. Ya gitu, itu yang paling saya juga tulis di buku saya. Kayak gitu. Terima kasih Kak Upi. Selanjutnya gimana nih Kak Zulfa, first impressionnya? Nah, sangat menarik juga ya pasti. Nah, teman-teman itu terkejut gitu ya. Saya ya orangnya itu kayak B aja gitu, tapi ya nggak B aja gitu. Karena kan sebelumnya saya juga udah baca-baca terkait gimana sih kebudayaan atau kebiasaan orang-orang di Eropa maupun Asia yang semi-semi gitu. Jadi nggak begitu kaget. Nah, tapi saya yang kagum itu ketika baca di buku tersebut, itu kan
rasa nasionalismenya di Turki itu sangat tinggi. Nah, itu digambarkan dengan teman beliau yang ketika di kantin itu TV tersebut ada channelnya itu menyalahkan lagu kebangsaan, langsung semua berdiri otomatis itu. Nah, ketika saya juga merasa menyanyikan lagu kebangsaan, kan emang ketika konferensi waktu itu kan lagu kebangsaan Indonesia sama Turki, merinding banget gitu, terasa banget gimana walaupun itu nggak lama ya, tapi oh ya memang dari lagunya yang saya nggak pahami aja itu menancap gitu. Terus selain itu simbol-simbol bendera itu ada di lingkungan pasar itu tersusun rapi gitu, tertata. Jadi sesuai dengan buku yang saya baca tersebut, karena itu memang riset dari mahasiswa yang dulunya kuliah di Turki, dan alhamdulillah saya membaca tersebut. Jadi saya benar bisa membuktikan, oh ya, senasionalisme apa sih Turki itu. Nah, dan alhamdulillah ya seperti itu. Jadi kayak melihat, oh ya, Indonesia juga mungkin harus benar-benar ditancapkan lagi nih di pemuda-pemudanya. Karena saya juga ngecek di beberapa akun orang-orang Turki itu bendera Turki ada. Jadi mungkin itu nata Instagram itu dengan quotes gitu ya. Tapi di sana ada dasaran itu bendera Turki yang terpampang. Jadi memang menjunjung banget. Mungkin memang kalau nanti saya jelaskan itu agak sensitif ya. Dulu ada sekuler itu ya. Siapa itu pasti teman-teman juga udah tahu, nanti baca aja terkait siapa sejarah-sejarahnya biar lebih ngena juga ketika ke sana. Ya, itu yang saya klik, yaitu nasionalisme yang tinggi dan dinginnya di sana itu mengacau banget gitu. Saya coba eksperimen di sana itu nggak pakai sepatu, jadi pakai sendal hotel, jalan-jalan lama juga, itu rasanya kaki kayak udah jadi batu. Dan pulang masuk ke hotel acara itu udah deh langsung di kamar tidur selimutan. Ya emang kacau sih saya, karena saya suka tantangan dan selaras dengan Kak Fatimah, karena kita juga ketika jalan-jalan itu sehotel lagi, maksudnya di luar program itu masih ada perpanjangan waktu lagi dan bisa jalan-jalan bareng itu sampai ke Bosporus. Jadi dari Asia ke Eropa, dari Eropa ke Asia itu kita jalan kaki, nggak ngerasa gitu kalau capek. Tapi sesudah sesudah selesai keliling sampai hotel, udah badan remuk semua itu. Karena posisi dingin itu kaki udah kayak robot jalan aja, terus gak ngerasa capek. Ya, gitulah. Nanti semoga teman-teman yang ikut acara ini bisa juga merasakan pengalaman ke Turki, mungkin lebih lama dari kita, atau studi di sana nantinya baik S1, S2, atau S3, atau bisa bekerja di sana. Semoga, amin ya robbal alamin, gitu kan. Amin. Oke, luar biasa ya, seru-seru semua ceritanya. Oke, karena berhubung ini teman-teman saya lihat nggak ada yang bertanya, mungkin teman-teman sudah paham ya. Oke, sehingga belum kepikiran untuk bertanya. Mungkin untuk bagi teman-teman yang belum sempat nanya sekarang, bisa langsung hubungi saja kakak-kakak ke sosial media pemateri ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup,
saya persilahkan kepada kakak-kakak narasumber untuk closing statement ya. Kalian kalau mau promosi buku juga bisa. Oke, silahkan Kak. Mulai dari Kak Lana dulu. Oke, closing statement-nya jangan pernah takut untuk bermimpi karena terbukti dari cerita teman-teman, dari cerita pemateri tadi atau dari cerita penulis tadi sudah dijelaskan ya, dari mulai keraguan-keraguan, dari mulai ujian-ujian yang keras dan lain sebagainya. Itu jika teman-teman sudah yakin, insya Allah akan sampai ke impian itu. Tidak ada yang mustahil gitu ya. Kalau teman-teman yakin, insya Allah Allah akan ngasih jalan. Tuhan akan ngasih jalan. Dan di buku ini banyak banget kisah, bukan hanya dari soal kisah, selain dari teman-teman penulis juga ada pesan-pesan dari best project. Juga banyak sekali tips yang tadi mungkin materi nggak menjelaskan karena itu ada di buku ini, teman-teman bisa beli nanti. Dan selain itu ada juga selain tips dan trik juga pengalaman-pengalaman, terus ada berbagai macam pembahasan yang mungkin nggak dijelaskan di bedah buku kali ini, dan teman-teman bisa dapat buku ini di kontak person ya, dan nanti mungkin barangkali bisa di-share ya Mbak Moderator mungkin, atau teman-teman bisa kunjungi Instagram kami. Kalau dari aku sendiri lana.zahiro, dan nanti mungkin teman-teman penulis yang lain bisa share terkait dengan sosial medianya, dan itu salah satu Instagram saya, salah satu sosial media saya lewat Instagram lana.zahiro. Nanti di situ juga ada info terkait buku ini, dan atau mungkin teman-teman yang follow Your Break the Boundaries itu di situ juga ada kita juga dibantu promosi atau manajemen dibantu promosi oleh YBB atau Youth Break the Boundaries yang mengadakan acara Istanbul Youth Summit. Jadi dan buku ini sudah terbit, insya Allah sudah kalau nggak salah dari temannya beberapa teman KUP juga atau beberapa teman dari penulis juga sudah membaca dan mempraktekkan tips dan trik untuk ikut acara internasional dari di Turki dan mungkin di negara yang berbeda gitu, dan insya Allah banyak hal yang bisa dipetik dari buku ini. Mungkin dari aku pribadi itu aja, mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman penulis yang lain. Oke, terima kasih Kak Lana. Selanjutnya saya persilakan ke Kak Siti Fatima untuk closing statement-nya. Baik, closing statement dari saya itu apabila ada kemauan maka ada jalan. Jadi yang membedakan itu bukan yang bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau misalkan kita sudah ada kemauan, ada mimpi untuk keluar negeri, tapi kalau hanya sekedar angan-angan belaka tanpa adanya usaha untuk mewujudkannya, maka nothing gitu, nggak akan kesampaian apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di buku ini juga banyak yang dijelaskan, bukan hanya tata cara apply IES juga, tapi ada juga tata cara yang umumnya, kayak misalkan gimana sih kalau cara bikin sponsorship yang sponsor yang baik dan benar, gimana yang menarik agar bisa diterima gitu sponsornya gimana. Nah, alhamdulillah juga sudah ada beberapa teman saya yang membeli bukunya dan merasakan manfaatnya gitu, walaupun mereka tidak mendaftar IES tapi mendaftar di acara yang lain, dan alhamdulillah mereka sudah memberikan testimoni yang baik gitu setelah membeli buku ini gitu. Untuk informasi selanjutnya dan untuk menyambung tali silaturahim bisa bertanya melalui akun Instagram @fatimaraz7, bisa bertanya-tanya di sana. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan teman-teman apabila menyangkut tentang IES ini atau tentang sponsorship. Insya Allah saya akan jawab. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatima. Selanjutnya saya persilakan Kak Upi
menyampaikan closing statement-nya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah bersedia hadir, sudah bersedia mendengarkan benda buku sedikit ilmu mungkin yang bisa kita sharing di sesi kali ini. Saya cuma mau menyampaikan seperti ini, teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, kalau sudah punya mimpi, jangan cuma di mimpi doang, jangan cuma diniatkan saja, tapi teman-teman usahakan. Kemudian jangan lupa doa, teman-teman. Jangan lupa kencengin doanya, karena teman-teman yakinlah bahwasanya kekuatan doa itu benar dan nyata. Karena saya pribadi adalah buktinya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, dan saya juga mau kasih tahu buat teman-teman, tadi kan sudah dipromosikan ya sama teman-teman yang lain saja, jadi saya nggak bisa ngulang lagi. Jadi langsung saja kalau teman-teman mau atau berminat untuk membeli bukunya, langsung saja bisa DM di mana saja, DM di Instagram dari pemateri, atau mungkin ke panitia bisa, melalui panitia juga bisa. Kalau saya pribadi, kalau mau DM di @muflihasudirman, teman-teman bisa bertanya seputar buku ini atau pertanyaan-pertanyaan lain soal event-event lain yang mungkin saya tahu atau pernah saya ikuti, silakan saja ditanyakan, bisa saya open untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak dari saya. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Upi. Selanjutnya yang terakhir closing statement dari Kak Zulfa. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak. Teman-teman tadi udah promosi juga, seperti kata Kak Mufliha juga. Dan saya sedikit aja closing statement-nya ya. Kalau dari saya itu setiap kita melakukan sesuatu, itu harus alon-alon yang kelakon. Itu menurut saya. Pelan-pelan namun pasti. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus kita tata supaya bisa maksimal, dan tentunya dengan tetap berdoa dan yakin kalau kita itu bisa. Jadi kun fayakun manjada wajada. Jika teman-teman ingin bertanya terkait hal-hal yang lain, baik itu kepenulisan, baik itu event yang lain, kesosialan, relawan itu, atau kependidikan dan bidang-bidang yang lain, bisa kontak di Instagram saya, Zulfa Ilma 36. Nanti kita bisa sharing-sharing dan lebih banyak lagi kita berkenalan dan bisa berbagi dan bermanfaat bersama. Begitu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kurangnya dari saya, dan lebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keempat pemateri, Kak Lana, Kak Fatima, Kak Mufliha, dan Kak Zulfa. Terima kasih udah sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi semua peserta ya, dan bernilai ibadah. Amin. Oke, jadi untuk teman-teman peserta, terima kasih atas kesempatannya, sudah menyimak materi dengan sangat baik. Jadi untuk info mengenai sosial media nanti kami kirim di grup ya. Dan begitupun juga dengan link absensi, kami akan kirim di grup. Setelah kalian mengisi absensi, kalian bisa langsung mendownload sertifikat peserta. Oke. Untuk sebelum saya tutup, kita sesi foto bareng dulu ya, Kak. Mungkin teman-teman yang lain bisa aktifkan kameranya. Kita foto bareng. Ayo, teman-teman. Oke. Ayo. Gimana nih, kita mulai ya? Bantu hitung ya, nanti Ya. saya. Ya, 3, 2, 1. Gimana nih Kak Upi? Tolong bantu ya. Sudah. Aman.
Terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Jadi untuk teman-teman peserta silahkan nantikan kegiatan kami dari Youth Sharing Center. Jadi silahkan pantau terus Instagram kami ya. Oke, dan jika kalian ingin membeli buku dari kakak, buku tentang Inspire from Village to Turkey, silahkan nanti bisa hubungi kami panitia atau bisa langsung DM ke kakak pemateri. Oke, untuk itu terakhir saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wasa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Sukses Lana. selalu. Sulfa. Sehat semua. Ya. Sampai ketemu. See you. Sampai ketemu di Turki, insya Allah. Asik. Turki lagi. Ya, lagi dong. Iya. Ke Sulawesi dong. Oh iya. Kan gak pernah ke Sulawesi kan? Bener. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar dulu, Kak. Dadah. Ya, makasih banyak ya. Ya. Sehat.